Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dengan NIM 24040450105. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua materi yang cukup saya pahami, yang paling saya pahami dalam pendidikan inklusif. Nah, jadi materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi yang pertama itu mengenai kategori dan juga karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, kategorinya ini itu terbagi menjadi 6, ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, kemudian tunalaras, dan anak berbakat atau gifted. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke tunanetra. Nah, jadi tunanetra ini adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan. Karakteristiknya itu yang pertama, mereka mengalami gangguan penglihatan dari low vision, bahkan kebutaan total. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan indera pendengaran dan juga indera peraba untuk mengenali lingkungannya. Selanjutnya mereka memerlukan media pembelajaran khusus seperti tulisan braille dan juga alat bantu navigasi. Nah, selanjutnya kita ke kategori yang kedua yaitu tunarungu, di mana tunarungu ini adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, jadi karakteristik mereka itu yang pertama, mereka mengalami kehilangan atau berkurangnya pendengaran dari yang ringan hingga tuli total. Kemudian yang kedua, mereka kesulitan dalam memahami komunikasi verbal. Dan yang ketiga, mereka memerlukan bahasa isyarat atau metode komunikasi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita ke kategori yang ketiga yaitu tunagrahita atau anak yang mengalami keterbelakangan intelektual atau anak yang mengalami keterlambatan pikiran. Nah, jadi karakteristiknya itu yang pertama, mereka memiliki tingkat intelektual di bawah rata-rata atau bisa dibilang IQ-nya itu di bawah 80. Kemudian yang kedua, mereka sulit dalam memahami dan juga menyerap informasi. Dan yang ketiga itu mereka memerlukan metode pembelajaran yang lebih lambat dan juga berulang-ulang. Dan karakteristik selanjutnya, mereka itu diklasifikasikan dari yang ringan, di mana ini masih mampu untuk dididik, kemudian yang sedang masih mampu untuk dilatih, kemudian yang berat, yang dimana ini itu harus dirawat. Kemudian kita ke kategori yang keempat yaitu tunadaksa, yakni anak yang mengalami gangguan fisik dan motorik. Nah, jadi karakteristiknya itu yang pertama, mereka mengalami keterbatasan dalam pergerakan akibat adanya kelainan tulang, otot, ataupun saraf. Kemudian yang kedua, mereka tidak mengalami gangguan intelektual, tetapi mungkin mereka mengalami hambatan dalam aktivitas fisik. Dan karakteristik yang ketiga yaitu mereka itu memerlukan alat bantu seperti kursi roda dan juga metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke kategori yang kelima yaitu tunalaras, yaitu anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, adapun karakteristiknya itu yang pertama, mereka menunjukkan perilaku menentang norma, kemudian berperilaku agresif, atau bahkan menarik diri dari interaksi sosialnya. Nah, karakteristik yang keduanya itu mereka kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan akademik. Kemudian yang ketiga, mereka ini memerlukan layanan konseling dan juga pendekatan khusus dalam pendidikan. Nah, kemudian kita ke kategori yang terakhir yaitu anak dengan kecerdasan berlebih atau anak berbakat dan bisa dikatakan juga sebagai gifted. Nah, jadi anak ini merupakan kebalikan dari tunagrahita tadi. Nah, jika tunagrahita keterlambatan intelektual, kalau yang ini anak yang lahir dengan sangat-sangat cerdas. Nah, adapun karakteristiknya itu yang pertama, mereka memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau berbakat dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua,
mereka memerlukan layanan pendidikan yang lebih menantang dan sesuai dengan bakatnya. Kemudian yang ketiga, mereka ini berpotensi untuk mengalami tekanan emosional akibat adanya ekspektasi tinggi dari lingkungan sosialnya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya mengenai faktor yang menyebabkan gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, ini faktornya itu secara umum ada 5, yaitu faktor neurologi, faktor genetik, faktor teratogenik, faktor medis, dan juga faktor internal dan eksternal. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke faktor neurologi. Nah, jadi faktor neurologi ini itu faktor karena adanya disfungsi dari Central Nervous System atau CNS, dan dalam bahasa Indonesia itu sistem saraf pusat. Nah, seorang ahli yang bernama Freud tahun 2006, ia mengatakan bahwa ukuran otak anak ADHD atau anak yang gangguannya ini disebabkan neurologi itu terlihat kecil dan juga aktivitas metabolik yang sedikit. Nah, kemudian yang kedua, faktor genetik. Nah, jadi faktor genetik ini diduga menjadi bagian dari penyebab adanya gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti pada gangguan kesulitan belajar atau learning disability, dan juga diketahui ini merupakan gangguan yang sifatnya herediter. Nah, selanjutnya kita ke faktor yang ketiga, yaitu faktor teratogenik. Nah, jadi faktor ini merupakan adanya kerusakan perkembangan janin, di mana faktor perantara yang dapat menyebabkan cacat atau kerusakan dalam perkembangan janin. Jadi saat anak tersebut masih dalam janin, itu sudah terjadi kerusakan atau cacat tersendiri saat masih dalam kandungan, sehingga ketika lahir ini menyebabkan terjadinya anak tersebut mengalami menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya faktor medis. Nah, faktor medis biasanya disebabkan karena kelahiran prematur dan juga komplikasi pada saat kelahiran. Misalnya berat badan kurang atau oksigen kurang pada saat kelahiran, yang dimana ini sangat berisiko besar menimbulkan disfungsi dari neurologi anak yang dilahirkan tersebut, dan dimana kerusakan disfungsi ini akan menyebabkan kerusakan saraf sehingga anak tersebut mengalami gangguan tertentu. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, kalau faktor internal itu merupakan faktor dari dalam diri, yaitu hambatan yang dimiliki anak yang memang berasal dari dalam dirinya. Misalkan karena adanya gangguan dalam diri berupa anak yang belajar, kemudian dia baru kesulitan belajar, kemudian gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan emosi dan perilaku, dan lain-lain. Nah, sedangkan faktor eksternal sendiri yaitu hambatan yang dimiliki anak karena faktor dari luar, misalkan bencana alam, narkotika, obat-obatan, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya mengenai karakteristik emosional dan sosial anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini yaitu ada kesulitan emosional, keterampilan sosial emosional, interaksi dengan teman sebaya, interaksi dengan orang dewasa. Jadi kesulitan yang pertama itu kesulitan emosional. Nah, jadi kesulitan emosional ini di mana anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan ketika mereka mengelola emosi, seperti anak dengan autisme yang mungkin tidak dapat mengekspresikan perasaan mereka secara verbal, sehingga menyebabkan kebingungan dalam berinteraksi sosial. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial emosional. Nah, anak dengan berkebutuhan khusus itu sangat penting untuk memiliki keterampilan sosial emosional. Ini berfungsi untuk mencegah mereka melakukan isolasi sosial, karena ketidakmampuan memahami emosi ini dapat menghambat mereka dalam hubungan sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi dengan teman sebaya. Nah, anak berkebutuhan khusus mungkin akan sulit beradaptasi dalam kelompok ataupun dalam teman sebayanya.
Nah, terutama dengan anak dengan gangguan ADHD yang dimana mereka ini cenderung berperilaku menyimpang yang akan mengakibatkan adanya penolakan dari teman sebayanya dan hal itu akan menurunkan rasa percaya dirinya. Nah, kemudian yang terakhir itu interaksi dengan orang dewasa. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus itu sangat bergantung pada dukungan emosional dari orang dewasa, seperti orang tuanya, saudara-saudarinya, ataupun keluarga lainnya. Nah, hubungan awal yang positif dengan orang tua ataupun saudara lain itu dapat meningkatkan keterampilan sosial emosional anak tersebut. Baik, selanjutnya kita ke faktor terkait anak berkebutuhan khusus dalam menjalani pendidikan inklusif. Nah, jadi di sini ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, untuk faktor pendorongnya sendiri, ini merupakan gagasan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang dimana ini tentang standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan di sini itu sangat mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif karena regulasi ini menekankan pentingnya setiap satuan pendidikan untuk memiliki kompetensi dalam memberikan pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, namun ada juga faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya itu yang pertama adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kelas untuk bimbingan khusus, alat bantu belajar, yang dimana ini menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Nah, masalah ini itu seringkali disebabkan oleh faktor biaya. Nah, faktor penghambat yang kedua yaitu rendahnya kesadaran orang tua dan juga masyarakat, di mana tadi telah dikatakan bahwa dukungan orang tua ini sangat penting dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai potensi maksimal mereka. Karena tanpa dukungan yang memadai, anak berkebutuhan khusus akan kesulitan dalam perkembangan mereka. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai apa saja kebutuhan utama anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi telah disebutkan ada 6 kategori anak berkebutuhan khusus, mulai dari tunanetra sampai gifted. Nah, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kategori yang dialami. Nah, jadi yang pertama untuk anak yang tunanetra, kebutuhannya itu adalah yang pertama penggunaan tulisan braille sebagai alat baca dan juga alat tulis mereka. Kemudian penggunaan media pembelajaran berbentuk nyata atau berbentuk visual agar mereka dapat mengenali melalui indera perabanya. Nah, yang ketiga mereka memerlukan pengenalan lingkungan melalui pengalaman nyata mereka untuk meningkatkan orientasi mereka atau meningkatkan kepekaan mereka terhadap lingkungannya. Kemudian yang terakhir, mereka ini memerlukan aksesibilitas dalam fasilitas umum seperti jalan berpemandu, kemudian trotoar dengan misalkan dengan bidang timbul, dan juga tentunya tulisan braille pada papan informasi agar mereka tetap mampu mengetahui informasi baru meskipun dengan keterbatasannya. Nah, selanjutnya di kategori tunarungu, adapun kebutuhannya itu yang pertama, mereka ini memerlukan model pembelajaran yang visual seperti membaca gerak bibir, kemudian penggunaan bahasa isyarat, bisa juga menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint. Kemudian yang kedua, mereka ini memerlukan metode komunikasi total di mana ini itu menggabungkan bahasa isyarat, gerakan tubuh, serta ekspresi wajah. Dan yang terakhir itu mereka memerlukan penggunaan ABD atau alat bantu dengar bagi mereka yang memang masih memiliki sisa pendengaran. Selanjutnya kita ke tunagrahita, di mana kebutuhannya itu yang pertama mereka memerlukan metode pembelajaran yang tentunya sederhana, kemudian sistematis dan tentunya berulang-ulang untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian yang kedua, mereka ini memerlukan latihan bina diri agar anak-anak dengan gangguan tunagrahita ini mampu lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu mereka memerlukan pendampingan dan juga dukungan dalam aktivitas sosial
bagi anak tunagrahita kita yang memang divonis cukup berat. Kemudian selanjutnya kita ke kategori tunadaksa, di mana kebutuhannya itu yang pertama, mereka butuh penyesuaian metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan motorik mereka. Kemudian yang kedua, mereka ini memerlukan latihan keterampilan atau soft skill untuk meningkatkan kemandirian mereka tentunya. Dan yang ketiga, mereka ini memerlukan juga dukungan emosional dan sosial, karena anak dengan gangguan atau anak yang mengalami tunadaksa ini rentan terhadap perasaan minder, dan juga di mana perasaan minder ini akan membuat mereka melakukan isolasi terhadap lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya kita ke kategori tunalaras. Nah, adapun kebutuhan mereka itu yang pertama, mereka membutuhkan layanan konseling ataupun layanan rehabilitasi untuk membantu mereka mengembangkan perilaku sosial yang sesuai. Kemudian yang kedua, mereka ini memerlukan pelatihan keterampilan sosial untuk meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir itu anak cerdas dan berbakat atau gifted. Nah, adapun kebutuhan mereka itu yang pertama, mereka memerlukan program pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, tentunya mereka juga membutuhkan pendampingan psikologi untuk mengatasi tekanan emosional yang dihadapi akibat adanya ekspektasi tinggi dari lingkungan sosialnya, seperti ekspektasi dari orang tuanya, ekspektasi dari saudara-saudaranya, ataupun yang lain-lain. Kemudian yang terakhir, mereka ini memerlukan peluang atau dibukakan jalan peluang untuk mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi permasalahan ini atau tantangan utama ini tidak terjadi serta-merta, karena ada dua aspek yang mempengaruhinya, mulai dari aspek internal dan juga aspek eksternal. Nah, di aspek eksternal sendiri, di mana itu berasal dari diri mereka sendiri. Jadi anak berkebutuhan khusus ini sering menghadapi keterbatasan fisik, kognitif ataupun emosional, yang dimana ini akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar dan juga dalam berinteraksi. Dan keterbatasan ini itu dapat bervariasi dari satu anak ke anak lainnya, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian dari faktor eksternalnya, itu berasal dari lingkungan sekitar anak tersebut, dan juga berasal dari dukungan sosial, kemudian ketersediaan sumber daya di lingkungan sosialnya. Nah, dan tapi yang paling penting itu adanya dukungan sosial, karena tanpa dukungan yang memadai, anak berkebutuhan khusus ini mungkin tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, kita langsung masuk saja ke tantangan utamanya, yaitu yang pertama itu ada kesenjangan pemahaman. Nah, jadi salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman tentang kebutuhan fisik atau kebutuhan spesifik anak berkebutuhan khusus di kalangan guru, orang tua maupun masyarakat. Nah, kesalahpahaman ini itu tentu akan mengakibatkan pendekatan atau mengakibatkan suatu hal yang tidak tepat. Jadi mereka tidak, jadi anak berkebutuhan khusus ini tidak mendapatkan dukungan yang mereka perlukan. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya. Nah, jadi tadi telah disebutkan salah satu faktor eksternalnya itu adanya keterbatasan sumber daya. Nah, sekolah tentunya seringkali kekurangan fasilitas yang mendukung untuk anak berkebutuhan khusus, seperti alat bantu belajar khusus, kemudian teknologi pendukung, dan juga aksesibilitas fisik yang memadai. Nah, keterbatasan ini tentunya dapat menghambat proses belajar anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya ada tantangan lingkungan sosial. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu akan sering menghadapi stigma dan juga diskriminasi dari teman sebaya maupun dari masyarakat, yang dimana ini akan mempengaruhi rasa percaya diri mereka, motivasi belajar mereka, dimana ketika ini terjadi, tentu mereka akan melakukan isolasi terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai
solusi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi di sini ada lima solusi yang saya angkat, mulai dari komunikasi yang baik, penggunaan teknologi, kegiatan rumah, kegiatan kooperatif, dan juga dukungan emosional dan sosial. Nah, yang pertama itu komunikasi yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru, sebagai calon konselor, sebagai orang tua, kita harus mampu untuk membangun komunikasi yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus. Mestinya kita sebagai calon konselor, kita harus bisa membangun komunikasi yang baik antara guru dan juga orang tua dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu penggunaan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa membendung akan penggunaan teknologi ini. Contoh kecilnya saja, sekarang ini sangat jarang kita temui orang yang tidak memiliki handphone. Nah, maka dari itu, sebagai seorang guru, sebagai seorang calon konselor, kita perlu mempergunakan alat komunikasi tersebut, yakni handphone ini, untuk terus dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa tersebut di rumah. Nah, kemudian ada solusi yakni kegiatan di rumah. Nah, ini maksudnya itu kita sebagai guru, sebagai konselor. Nah, jadi ketika anak-anak berkebutuhan khusus ini telah kembali ke rumah, kemudian kembali ke bersekolah, kita perlu menanyakan apa saja sih kegiatan yang mereka lalui di rumahnya, apakah kegiatan positif atau bahkan negatif. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan kooperatif. Nah, di sini guru perlu melibatkan kerjasama antara orang tua dan juga guru, yang dimana ini akan mempererat hubungan mereka dan kemudian tentunya dapat membantu secara maksimal dalam mendukung anak berkebutuhan khusus tersebut untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dan yang terakhir itu dukungan emosional dan sosial. Nah, kembali lagi kita bahas mengenai dukungan emosional dan juga dukungan sosial. Karena tentu saja dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus itu butuh dukungan sosial dan butuh dukungan emosional yang kuat. Maka dari itu tidak bisa satu sisi saja yang memberikan dukungan. Perlu adanya kerjasama antara guru, antara orang tua, masyarakat, teman sebaya dalam memberikan dukungan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut agar mereka merasa bahwa orang-orang di sekitarnya ini mendukung mereka untuk mampu mencapai potensi maksimal mereka. Adapun kesimpulannya yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK tentu memiliki kebutuhan beragam dan untuk menghadapi tantangan dari faktor internal maupun eksternalnya. Jadi kesenjangan pemahaman tentang kebutuhan mereka itu dapat menghambat dukungan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendidikan inklusif yang melibatkan pelatihan bagi pendidik dan juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Nah, tentu kolaborasi antara orang tua dan guru sangat penting agar anak berkebutuhan khusus dapat mencapai potensi maksimal dan juga berkontribusi positif dalam masyarakat. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus dan juga permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau beberapa kata yang tidak terlalu baik pengucapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.